Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Barreskrim Polri tinggal menunggu keterangan terlapor Panji Gumilang untuk menuntaskan penyidikan kasus dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian. Sementara kuasa hukum Panji Gumilang memastikan kliennya hadir di pemeriksaan besok. Dan kita akan membahasnya bersama mantan Kabar Reskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Dan juga kita masih menunggu bergabungnya kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi dalam diskusi di malam hari ini. Kita akan sapa Pak Ito terlebih dahulu. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam Mbak. Oke, Pak Ito, apabila dari tim kuasa hukum memastikan jika kliennya Panji Gumilang ini akan memenuhi panggilan yang kedua besok, menurut Anda apa babak baru selanjutnya jika kemudian Panji Gumilang memang memenuhi panggilan keduanya besok? Ya, baik. Yang pertama, tentunya penyidik dalam menangani satu perkara itu harus berpedoman kepada aturan yang berlaku. Ya, di sini kita mengetahui bahwa setiap orang yang dipanggil oleh penyidik itu wajib datang. Itu diatur dalam pasal 112 ayat 2 KUHP. Ya, apabila yang bersangkutan tidak datang, maka tentunya ada pasal di KUHP yaitu pasal 224 ayat 1 bahwa tidak datang itu ada sanksinya. Nah, kemudian yang bersangkutan kan masih dipanggil sebagai saksi. Ya, kemudian ada alasan bahwa dipanggil itu sakit. Sakit itu tentunya harus dibuktikan dengan surat dokter. Dan tentunya bukan hanya sekedar surat dokter. Apabila dalam surat dokter itu ternyata yang bersangkutan itu tidak sesuai dengan keterangan dokter, maka dokter tersebut pasti akan mendapatkan juga sanksi atau dianggap melakukan obstruction of justice, ya, itu diatur dalam pasal 221 KUHP. Nah, di sini kalau disampaikan bahwa penyidik, saya kebetulan juga sudah berkoordinasi dengan penyidik bahwa saat ini yang sudah diperiksa lebih dari 40 orang saksi, termasuk 16 saksi ahli. Kemudian penyidik juga tentunya juga berharap bahwa panggilan kedua ini yang bersangkutan itu datang. Kan bagaimanapun juga selama ini penyidik sudah menghormati hak asasi dari yang bersangkutan, yaitu memberikan kesempatan. Namun demikian, apabila dalam panggilan kedua tersebut besok itu tidak datang, tentunya akan ada upaya paksa. Karena upaya paksa ini juga kan diatur dalam undang-undang. Yang disampaikan oleh penyidik memang bahwa yang bersangkutan ini kan tentunya harus memenuhi panggilan dalam rangka mengklarifikasi hasil daripada pemeriksaan saksi-saksi termasuk saksi ahli. Nah, kemudian apabila yang bersangkutan tidak datang, tentunya ada upaya paksa yaitu melakukan penjemputan. Nah, di sini dianggap bahwa ya. Pak Ito, untuk kewenangan penyidik sendiri, terutama aturan perihal penjemputan paksa seperti apa? Ya, tentunya yang bersangkutan akan diberikan surat upaya paksa itu penjemputan dan penyidik akan datang langsung menjemput. Ya. Biasanya karena yang bersangkutan dianggap mempersulit pemeriksaan, dikhawatirkan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya, tentu dilakukan upaya paksa berupa penahanan. Ya. Itu pun juga ada pasal dalam KUHP yang mengatur tentang penahanan tersebut. Jadi sekarang kita lihat besok, mudah-mudahan beliau hadir untuk mengklarifikasi dan tentunya pertimbangan penyidik apakah dilakukan upaya paksa berupa penahanan atau tidak, itu merupakan kewenangan daripada penyidik. Oke. Nah, mengenai perkembangan proses hukum sendiri, Pak Ito, sejauh ini kan penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi dan saksi ahli dan telah menerima hasil puslapor. Kasusnya memang sudah dalam tahap penyidikan. Dalam pemanggilan kedua ini, menurut Anda bagaimana potensi penetapan status hukum terhadap Panji Gumilang? Pak Ito? Ya, suaranya agak terputus-putus, Pak. Silakan. Oke, baik. Saya ulangi kembali pertanyaannya, Pak Ito. Sejauh ini kan penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi dan juga saksi ahli, dan juga sudah mengantongi hasil puslapor. Kasusnya sendiri sudah beberapa waktu memang dalam tahap penyidikan. Nah, dalam pemanggilan kedua ini, bagaimana potensi penetapan status hukum terhadap Panji Gumilang? Yang jelas menurut saya, dengan sudah diperiksanya saksi-saksi termasuk keterangan saksi ahli, tentu penyidik sudah memiliki satu kesimpulan, ya, atau keyakinan apakah yang bersangkutan memenuhi unsur atau tidak. Tinggal dilakukan klarifikasi, kalau memang memenuhi unsur, tentunya yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai tersangka. Saya secara pribadi, ya, mungkin pribadi mengatakan bahwa
hasil dari pemeriksaan saksi-saksi maupun saksi ahli itu menurut saya sudah memberi unsur untuk kasus penistaan agama dengan tidak mendahului tentunya untuk kesimpulan daripada penyidik. Demikian. Oke, baik, kita tunggu saja apakah kemudian besok Panji Gumilang akan memenuhi panggilan kedua dari kepolisian dan seperti apa babak baru selanjutnya dari proses hukum ini. Terima kasih Pak Ito telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.